Mungkin Lampung, NTT, Jawa Barat. Ya, Jokowi mengaku sudah sehat dan siap untuk kembali belusukan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Belusukan akan diawali di 3 daerah, Jawa Barat, NTT, dan Lampung. Untuk siapa Jokowi kembali belusukan, kita bahas bersama Sekjen Projo Freddy Damanik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Freddy, selamat malam Bang Ray. Malam. Saya coba ke Bang Freddy dulu, Bang Freddy. Ya. Ini Pak Jokowi akan mengunjungi sejumlah daerah. Sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Tadi kan Pak Jokowi udah gamblang mengatakan ya kepada kami waktu itu juga untuk menyapa rakyat, menyapa masyarakat Indonesia, karena kan semua publik tahu lah Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat. Jadi kalau dia turun kembali kepada rakyat itu merupakan natural bagi dia. Jadi itu kebiasaan dari dulu, udah puluhan tahun sejak dia wali kota, gubernur dan presiden 2 periode. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh di situ. Kalau dikatakan untuk siapa, ya untuk siapa, tentu kami mengatakan selalu untuk keberlanjutan Indonesia Maju. Keberlanjutan Indonesia Maju itu apa? Jadi kami melihat bersama-sama Pak Jokowi ini tentu karena nilai-nilai yang dia miliki, ya nilai-nilai yang dia miliki, dan inilah yang akan kami usung terus, ya. Kalau nanti misalnya banyak sekali pertanyaan, misalnya dari para pengamat, mungkin tadi Bang Ray juga ya kan mengatakan misalnya ini jelas untuk kontestasi Pilpres 2029, misalnya ini jelas dengan Mas Gibran. Jadi kami nggak tabu bicara politik, tetapi kalau bicara kontestasi 2029 bagi kami itu masih terlalu dini lah, masih terlalu dini. Tetapi kalau ya nantinya misalnya ya kunjungan-kunjungan atau modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini suatu saat misalnya di 2029 telunjuknya diarahkan kepada satu tokoh tertentu, ya Pak Jokowi memang seorang manusia politik. Jadi sekarang Pak Jokowi itu kan katanya diundang oleh? Kalau kami relawan memang undang. Jadi yang undang relawan siapa? Relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, atau relawan Pak Jokowi? Gibran? Relawan Pak Jokowi. Relawan Pak Jokowi. Jadi tadi beliau juga mengatakan bertemu PSI, tetapi kalau kami konteksnya kan relawan gitu loh. Oke, coba saya ke Bang Ray. Kalau Bang Ray melihat sekarang tiba-tiba seorang Jokowi kembali mau belusukan begitu. Tadi disindir juga apa disampaikan oleh Bang Freddy. Abang bilang bahwa ini jangan-jangan untuk persiapan Gibran 2029. Itu yang Anda baca, Bang? Bukan aku baca, Freddy yang ngomong. Tapi menurut Abang gimana? Ya, Freddy udah mengakui. Pengamat Bang banyak ngomong begitu. Bahwa Pak Jokowi ini menyambangi daerah-daerah dalam rangka menjaga kelanjutan. Kan Freddy yang ngomong itu. Kelanjutan apa? Kelanjutan pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran dong. Satu paket? Satu paket. Kan sebelum ini udah ada juga Jokowi, yang satunya saya ingat saya tuh. Yang kemarin mengatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap mengusung Prabowo Jokowi kan. Prabowo Gibran gitu. Dan sebelum ini kalau dibilang tiba-tiba sebenarnya enggak juga. Waktu Kongres PSI itu juga kan beliau sudah mengisyaratkan akan turun ke daerah-daerah untuk membesarkan PSI. Tapi ini kan turunnya atas undangan relawan sih Bang, bukan atas kalau PSI. itu bisa, jadi kira-kira gimana? Kalau itu bisa dibuat ininya lah, apa namanya ya, entah relawan entah apa, itu bisa lah ya dibuat ininya ya kan, landasannya, dasarnya gitulah ya. Jadi kalau dilihat diurut-urut dari segalanya, kayaknya ada 2 tuh, penguatan terhadap PSI dan juga penguatan terhadap kelanjutan Prabowo Gibran itu. Dengan waktu yang sekarang menurut Anda hal yang wajar atau terlalu dini? Ini yang menurut saya Bung Freddy agak bolak-balik. Tadi disebutkan Bung Freddy ini untuk kelanjutan, tapi beliau juga mengatakan bahwa jangan dituduh dong ini untuk kepentingan politik. Enggak, ya memang ini untuk kelanjutan. Untuk 2029, mengapa sekarang waktunya? Ya lebih cepat kan lebih baik kan. Kan kalau waktunya begitu panjang kan memungkinkan untuk mengakumulasi modal politik lebih kuat gitu. Nah cuman kita akan lihat juga lah nanti ya di lapangannya kayak apa Pak Jokowi akan menyampaikan pesan-pesannya. Sebab ada 2 ini kemungkinan.
Pertama adalah Pak Jokowi memang membawa pesan-pesan Pak Prabowo ke masyarakat. Itu kemungkinannya kan. Menyapa masyarakat dengan memberikan pesan-pesan untuk katakanlah misalnya menjaga pasangan ini sampai 2029 dan seterusnya kan. Itu pesannya tuh. Atau kunjungan Pak Jokowi ke daerah ini dalam kerangka mendengar apa yang ingin oleh publik. Ini agak penting diketahui, dilihat oleh kita, sebab kalau beliau ke daerah dalam rangka menjadi perpanjangan lisan dari Pak Prabowo, Pak Jokowi akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan ketidaksukaan publik, seiring dengan meningkatnya ketidaksukaan publik terhadap Pak Prabowo, gitu ya. Ininya, jadi upaya beliau ini nampaknya kalau itu yang dimaksud hanya untuk menahan jangan sampai ketidaksukaan kepada Pak Prabowo ini akan lebih besar. Meredam ketidaksukaan publik terhadap Tapi, Pak Prabowo. Hati-hati kalau faktual politiknya akan terus membuat Pak Prabowo terus menurun di tengah masyarakat, ya wibawa Pak Jokowi juga dengan sendirinya akan menurun gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah tapi kalau Pak Jokowi memerankan dirinya sebagai penyambung lidah apa yang menjadi keresahan masyarakat kepada Pak Prabowo yang akan mencermati kemana Pak Jokowi terus akan melangkah. Gitu. Apa aja yang dilakukan? Mengapa isu yang seperti ini angkat di pertemuan-pertemuan Pak Jokowi misalnya? Dan Pak Jokowi tidak misalnya merespon dengan apa yang dibayangkan oleh Pak Prabowo. Alias apa? Bisa saja itu menimbulkan ketegangan di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu format seperti apa, desain pertemuannya kayak apa, tema-tema pertemuannya seperti apa, ya saya tidak tahu akan seperti apa yang nanti di situ ya akan kita lihat. Tapi kalau misalnya Bang Rey menjawab singkat, sebenarnya turunnya kembali Pak Jokowi itu lebih untuk Pak Prabowo, Gibran saja atau satu paket? Oh, saya kira lebih penguatan kepada Gibran. Penguatan kepada Gibran? Penguatan kepada Gibran dan penguatan kepada PSI. Tentu dengan awalnya penguatan kepada Gibran untuk bersama dengan Pak Prabowo. Tapi kan masalahnya Pak Prabowo belum tentu kan. Nah, kalaupun akhirnya kemudian 2009 Gibran dengan Pak Prabowo tidak lagi dipasangkan, tapi Gibran sendiri sudah punya modal politik yang dia dapatkan dari kunjungan-kunjungan Pak Jokowi. Bang Freddy, benar begitu bahwa Pak Jokowi untuk memodali atau mensponsori seorang Gibran 2029 bukan satu paket? Gini loh, kita itu terlalu menyederhanakan politik Indonesia itu. Bagi Pak Jokowi politik itu bukan hanya kekuasaan dan jabatan, ya beliau tuh udah selesai ya untuk itu. Nah, bagi Pak Jokowi itu politik itu adalah menjaga emosional kedekatan dengan rakyat. Ya, kalau tadi misalnya Bang Rey mengatakan 2029 itu sekali lagi terlalu sederhana penentuan politik, ya politik elektoral di Republik ini, ya kontestasi 2029 misalnya capres itu tidak cukup hanya ditentukan oleh seorang tokoh, seorang Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah maka ya seperti saya nggak mengatakan Bang, tidak menafikan bahwa memang ini politik, tidak. Tetapi yang saya mau tegaskan adalah terlalu jauh kita bicara politik elektoral 2029 karena dinamikanya nanti masih akan masih banyak lah. Tapi kemudian, kalau analisa Bang Rey bahwa Pak Jokowi tengah berupaya untuk meredam kemarahan publik terhadap Prabowo? Enggak, gini. Pak Jokowi tidak akan mengambil panggung pemerintahan ini. Itu yang pertama. Kemudian Pak Jokowi tidak akan membangun oposisi juga. Di dalam turun-turun ke masyarakat ini. Enggak. Jadi sebagai tokoh, sebagai pemimpin rakyat, dia akan membangun seperti yang dilakukan tokoh-tokoh lain lah, ya, membangun narasi kebangsaan, memotivasi, memberikan semangat. Kalau kepada kami relawannya, tentu dia akan memompa, memotivasi semangat relawannya agar terus semangat melakukan misalnya gerakan-gerakannya, kan begitu, program-programnya. Memang sampai sekarang Pak Jokowi itu belum menyangkal atau belum pernah merubah statementnya kepada kami bahwa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini, ya, bahkan mengatakan 2 periode. Ya, yang saya maknai tadi keberlanjutan Indonesia Maju adalah ya bisa Prabowo Gibran, kan begitu.
Tetapi kan dinamika masih jauh. Jadi maksudnya saya tidak mau kita terjebak di situ. Iya. Gitu loh. Bukan masih jauh lah, masih jauh. Tetapi kita tidak menafikan, tidak mentabukan bahwa ini politik. Iya. Nggak perlu kita nafikan itu. Ini politik. Tetapi nanti di 2009 kita mau ini untuk siapa? Ya, mau untuk Mas Gibran kah? Untuk siapakah? Ya, nanti kita tunggu aja, ada waktunya begitu loh. Sebenarnya apa sih makna senyum-senyum Bang Rey ini? Enggak, kan penjelasan yang kita jelaskan itu semua diakui oleh Bunda Freddy kan. Ini politik yang kemungkinan akan dipergunakan 2009, tapi belum tentu kepada Pak Prabowo juga. Gitu loh kira-kira. Bahwa pilihan utamanya adalah Prabowo Gibran, iya. Tapi bagaimana kalau skenarionya tidak Prabowo Gibran? Ya bisa juga dengan tokoh yang lain. Tapi itu akan diputuskan nanti menjelang Pilpres 2029 gitu loh. Makanya sekarang ini kan kita nggak berbicara apakah sudah pasti Prabowo Gibran atau tidak. Yang kita bicarakan itu adalah langkah Pak Jokowi ini dalam kerangka mengakumulasi modal politik 2029. Kemana modal politik ini akan diarahkan nanti akan dibicarakan. Cuma agenda pertamanya itu tetap Prabowo Gibran. Tapi bagaimana kalau ternyata situasinya nggak memungkinkan? Nah itulah makanya salah satunya pentingnya Pak Prabowo berjalan ini. Pak Jokowi jalan-jalan ini. Supaya dengan sendirinya Gibran sudah punya modal politik yang dikumpulkan oleh Pak Jokowi dari sekarang untuk 2009. Sehingga kalau terjadi di luar skenario sudah ada modal politik juga untuk menegosiasikan tanda kutip Gibran kepada tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain yang dimaksud Bang Rey siapa? Bisa macam-macam. Nah termasuk kan sekarang ini kan belum jelas partai yang akan mau backup oleh Gibran kan. Misalnya PAN sudah mengatakan mereka belum tentu Prabowo Gibran. PKB sudah mengatakan belum tentu Prabowo Gibran. Kemarin misalnya salah satu ketua Partai Golkar juga menyatakan belum memikirkan, yaitu saudara Aceh kan akan ke sana gitu, merespon pernyataan salah satu pro Pak Jokowi lah apa istilahnya itu yang mengatakan 2029 itu Prabowo Gibran gitu. Jadi sekarang ini belum ada satupun partai yang kelihatan memasangkan ini kembali di 2029. Meskipun Pak Jokowi waktu itu pernah mengatakan kan, akan agak periode yang sama. Tentu saja pihak Jokowi menginginkan itu. Jadi yang nggak mau sekarang maksudnya? Pihak partai pendukung belum tentu oke. Pak Prabowo sendiri juga belum tentu oke. Oleh karena itulah harus ada modal politik kepada Gibran. Tapi kok mengapa bukan Gibrannya sendiri yang melakukannya? Mungkin nanti akan melakukan, tetapi Anda akan lihat kan kalau Gibran yang bekerja untuk politik seperti itu, pertama adalah soal penerimaan publik terhadap dirinya. Kan Gibran ini kan mendapatkan keuntungan elektoral dari bapaknya, bukan karena dirinya gitu loh kira-kira tuh. Itu saya kira itu masih berlangsung sampai sekarang gitu. Jadi soal dengan siapa Gibran 2029 nanti itu. Tapi yang sekarang kunjungan-kunjungan ke daerah itu dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kerangka mengakumulasi politik untuk terakumulasi kepada Gibran dan juga kepada PSI 2029. Maka disitulah yang akan kita lihat nanti materi diskusinya ini apa. Apakah Pak Jokowi akan menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo kepada rakyat. Kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi juga menurut saya akan turun. Misalnya kalau pamor Pak Prabowo akan turun gitu ya. Tapi sebaliknya kalau Pak Jokowi banyak mendengarkan keluhan masyarakat yang boleh jadi disampaikan atau tidak, itu akan membuat mata telinga Pak Prabowo bekerja. Sebenarnya ada apa dengan kerja-kerja belusukannya Pak Jokowi ini gitu. Bang Freddy, sebenarnya kan ada 3 wilayah yang jadi target utama kan, ada NTT, ada Jawa Barat, kemudian juga Lampung. Kenapa? Bukan target utama. Soal prioritas yang bakal dibelusukin pertama. Ya, yang dibelusukin pertama. Apa sih alasan dibalik 3 wilayah ini? Ya simpel aja, itu kebiasaan Pak Jokowi. Misalnya kita sampaikan, masyarakat minta dari sudah sejak beberapa waktu lalu, memang daerah-daerah NTT, Lampung, emang udah minta sama dari Projo aja misalnya sudah ada belasan, ada yang sama ini permintaan ini sama, nanti disatukan. Jadi nggak ada masalah prioritas utama tertentu, enggak. Ini kita sampaikan permintaan masyarakat, permintaan nanti di tanda kutip diverifikasi, dilihat oleh Pak Jokowi. Oh ya udah kita kesini aja.
Sebetulnya sesimpel itu aja, sebagaimana Pak Jokowi biasa belusukan, ya sedikit menangkapin Bang Rey, sekali lagi, pasti Pak Jokowi tidak akan mengambil panggung pemerintah. Tidak akan juga memanfaatkan ini untuk menjadi oposisi ataupun kritik. Udah pasti itu. Narasinya pasti narasi kerakyatan, kebangsaan, memotivasi, itu narasinya. Begitu loh. Tapi kalau disampaikan tadi sama Bang Rey ini tampaknya yang masih mau berjalan bersama-sama itu Pak Jokowi, Gibran dengan Prabowo, tapi pihak Prabowo maupun koalisi tampaknya belum mau bahwa ini akan ada sama juga kan seperti yang aku katakan tadi, dinamika politiknya masih sangat inilah, masih sangat liar begitu loh. Belum tentu sepakat itu gitu loh. Jadi masih terlalu dini, sekali lagi masih terlalu dini kita asosiasikan belusukan Pak Jokowi ini kontestasi politik 2029. Untuk tokoh-tokohnya, untuk tokoh-tokohnya. Tetapi Pak Jokowi membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, dijaga, diperbanyak lagi. Nah, sehingga nanti 2029 beliau mengarahkan telunjuknya kepada tokoh tertentu. Saya rasa itu buah dari katakanlah buah dari modal sosial yang dimiliki Pak Jokowi lah. Oke, Bang Rey, ini kan yang yang mengundang relawan dan Pak Jokowi menerima undangan tersebut. Kenapa harus bertemu dengan relawan sementara sebelumnya Pak Jokowi mengatakan mau all out untuk mendukung PSI? Ya itu dua-duanya akan dilakukan. Jadi di satu segi akan membesarkan BSI, satu segi akan pada saat yang bersamaan secara personal akan membesarkan Gibran. Memang itu targetnya dua-duanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini kan sebetulnya apa yang disampaikannya di Kongres PSI yang kemarin itu, beliau akan all out memperjuangkan PSI gitu. Bagi saya sebetulnya persoalannya bukan di soal beliau mau membesarkan PSI atau itu sebagai politisi ya dia tentu saja bisa memikirkan itu. Tapi bagi saya adalah kenapa pakai pakai mitra projo. Mengapa bukan pakai mitra PSI sendiri? Nah, ini perhitungan apa yang sedang dihitung oleh Pak Jokowi sehingga lebih menggunakan mitra projo sebagai fasilitator gitu ya, pendampingan beliau ke daerah-daerah itu ketimbang PSI sendiri. Nah, sebab menurut saya begini, kalau beliau menggunakan PSI sendiri tentu akan dengan sendiri pendekatan terhadap PSI pada Pak Jokowi itu akan makin kuat. Tapi kalau beliau menggunakan fasilitas projo ke daerah-daerah itu, pertanyaannya apakah projo dengan sendirinya akan memberi suara itu kepada PSI? Kan itu pertanyaannya. Apakah projo dengan sendirinya seperti tahun 2029 kemana telunjuk Pak Jokowi untuk seperti 2024? Yang penting istilahnya saat itu apa istilahnya itu, telunjuk Pak Jokowi gitu loh ya. Merah kata Jokowi, merah kata projo. Apakah situasi seperti itu akan terjadi 2029 yang akan datang? Sehingga pada saat yang bersamaan banyak orang-orang projo ini yang bersamaan dengan Pak Prabowo hari ini. Kalau ternyata Pak Prabowo katakanlah misalnya melihat kunjungan-kunjungan itu sesuatu yang akan potensial berbalik kepada dirinya, lalu apa yang akan dilakukan oleh projo sendiri? Tapi kalau itu dilakukan oleh PSI, itu partai. Itu ininya gitu. Tapi saya nggak tahu ini pertimbangan Pak Jokowi sendiri. Meskipun kalau kita baca cara berpolitiknya Pak Jokowi itu seringkali remang-remang di tengah matahari yang sangat sinar gitu ya. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Jokowi sebagaimana beliau mengatakan saya akan tinggal di Solo untuk menyatakan saya akan keliling Indonesia kira-kira. Oke, Bang Freddy, tapi ini dijawab singkat saja karena tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak sedang ingin merebut panggung pemerintahan yang sekarang. Tapi kan salah satu fokusnya adalah menyerap aspirasi. Nah, aspirasi ini nanti setelah diterima mau diapakan? Mau diserahkan ke siapa, laporin ke siapa, atau tindak lanjutnya apa gitu loh? Kan tadi saya sudah katakan keberlanjutan Indonesia maju. Artinya? Keberlanjutan Indonesia maju ini yang saya bilang tadi, nilai-nilai, ya program-program keberlanjutan yang sudah dirintis, dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, nanti pada saatnya ya mana tokoh-tokoh
yang berdasarkan aspirasi yang diserap oleh Pak Jokowi ini, kesitulah tangannya ditunjuk. Oh ya. Kira dah. Jadi ya begitu. Jadi bukan ya sekali lagi ya kita tidak menyangkal bahwa ini politik untuk 2029, tetapi belum saatnya kita membicarakan elektoral siapa tokohnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Freddy, terima kasih Sare telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.